Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian di Go Live Commercial Co-Firing PLTU Tarahan. Yang terhormat Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan yang dalam hal ini diwakili oleh EVP Pembangkitan dan EBT Regional Sumatera Kalimantan Bapak Bambang Iswanto. Yang terhormat Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan yang diwakili oleh EVP Perencanaan dan Engineering Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero, Ibu Cita Dewi. Yang terhormat General Manager PLN WKSBS Bapak Joko Mulyono, SRM Produksi Bapak Nur Cahyo, SRM Perencanaan Engineering Bapak Daryanto, SRM KKU Bapak Muhammad Supriyo, seluruh MUP, MSP dan PLNers dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berpartisipasi di acara Go Live Commercial Co-Firing PLTU Tarahan. Bapak Ibu yang kami hormati, PLN tentunya berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mencapai target zero karbon pada tahun 2060. Untuk mencapai hal tersebut, PLN telah menetapkan Green sebagai aspirasi visi 2024 dan tentunya telah menetapkan strategi, diantaranya seperti memasukkan target bauran EBT pada RUPTL. Selain itu, dari bauran EBT, PLN juga melakukan Green Booster, seperti melakukan co-firing PLTU, yang tentunya pada hari ini kita sama-sama akan menyaksikan Go Live Commercial Co-Firing PLTU Tarahan. Bapak Ibu dan PLNers yang berbahagia, sebelum kami memulai acara, izinkan saya, ini merupakan gerakan simbolik dari program transformasi budaya. Saya akan memimpin yel-yel, jadi mohon untuk semua mengaktifkan videonya. Kita akan segera yel-yel, biar lebih semangat lagi di hari ini. Pas bertepatan dengan tanggal 25 Bapak Ibu. Siap ya? Semangat pagi. Pagi. PLN beralak Anda terbaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai acara, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PLN dan Himne PLN. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sujoko. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari General Manager PLN WK SBS Bapak Joko Mulyono. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang mewakili Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Iswanto. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang mewakili Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh EVP Perencanaan dan Engineering Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero, yaitu Ibu Cita Dewi. Acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan penyampaian materi terkait dengan program Co-Firing PLTU Tarahan yang akan disampaikan oleh SRM Produksi Bapak Nur Cahyo. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan simbolis Go Live untuk implementasi Co-Firing PLTU Tarahan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara dimulai, saya akan memandu untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon jempolnya untuk mengarah ke kamera Bapak Ibu. Mohon diberikan aba-aba nanti teman-teman yang ada di studio. Kita hitung dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu diperdengarkan lagu Indonesia Raya, Mars dan Himne PLN.
majulah negeriku, majulah PLN untuk selamanya. Jayalah PLN untuk selamanya. Bapak Ibu dan PLNers yang berbahagia, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmat, marilah kita melaksanakan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sujoko. Pada Bapak Sujoko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mari kita sejenak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita akan mendapat ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya mohon izin untuk memimpin doa ini dengan secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon untuk bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas izin dan perkenan-Mu jua, kami semua dapat hadir di sini dalam rangka Go-Live implementasi co-firing PLTU Tarahan, PT PLN Persero Unit Induk Pembangkitan Sumbaksel, yang diadakan hari ini tanggal 25 November tahun 2021. Semoga terlimpah ridho dan barokah-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah. Mudahkanlah dan berkatilah segala pekerjaan co-firing yang kami laksanakan. Karena Engkau pemilik segala kemudahan dan keadilan.
Mudahkanlah urusan kami. Berikanlah bimbingan dan kasih sayang-Mu, agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Agar segala persoalan yang timbul dapat terselesaikan dengan baik, demi tercapainya aspirasi dalam transformasi PLN Green, dengan mewujudkan pembangkit yang efisien, ramah lingkungan, demi kemajuan PLN, kemajuan masyarakat, bangsa dan negara kami. Wahai Allah yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah kami dalam menempuh jalan-Mu yang lurus, agar kami senantiasa berpikir jernih, berpandangan lurus, dan bekerja dengan tulus. Jadikan kami orang yang senantiasa istiqomah. Satukan hati kami dalam naungan kasih sayang dan ridho-Mu. Dan kami berlindung kepada-Mu dari segala sesuatu yang tidak baik, dengan pertolongan dan kasih sayang-Mu dalam mengemban amanah di bidang ketenaga listrikan ini. Ya Allah yang Maha mempersatukan, kokohkan kebersamaan kami dalam membina kerjasama yang baik, semangat perubahan dalam pengabdian kami, sehingga kinerja kami menjadi lebih baik. Sinarilah hati kami dan para pemimpin kami dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup, agar kami mampu menjadi penerang bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan negara yang kami cintai ini. Duhai Allah yang Maha Pengampun, kami makhluk yang lemah, banyak melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami dalam melayani kepada masyarakat yang masih jauh dari sempurna. Namun kami akan tetap selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Hanya Engkau Tuhan kami yang maha sempurna. Sempurnakanlah segala niat dan kehendak kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sujoko. Kita akan beralih ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh General Manager PLN Wika SBS pada Bapak Joko Mulyono. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Maika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi berkah karunia-Nya sehingga pada hari ini, hari yang penuh rahmat ini, di tanggal 25 November 2021 kita bisa sama-sama insya Allah melaksanakan Go Live Co-Firing PLTU Tarahan. Yang kami hormati EVP RSK EBT Bapak Bambang Iswanto yang dalam hal ini mewakili Bapak Direk Sumral, beserta jajarannya ada Pak Teguh Kaldun dan juga Pak Yudhistira. Yang kami hormati Ibu Cita Dewi selaku EVP Perencanaan dan juga Engineering Energi Baru Terbarukan beserta jajarannya. Di sini ada Pak Indra dan juga Pak Doni. Yang kami hormati juga rekan-rekan internal Wika SBS, para SRM, Pak Nur Cahyo, Pak Daryanto, Pak Rio, dan juga para manajer unit pelaksana, baik UPK, UPDK maupun UPHK. Kemudian rekan-rekan dari Wika SBU, di sini ada Pak Sujana, Pak Doni, dan teman-teman semua. Terima kasih Pak atas kehadirannya.
dan juga dari UIKL Sulawesi, ada Pak Kamarudin, Pak Asbuloh, dan juga tidak ketinggalan di sini ada teman-teman dari UB Jom. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan bersama Go Live Co-Firing PLTU Tarahan. Tentunya kegiatan ini seiring dengan transformasi PLN, jadi aspirasi green ini kita mengoptimize energi baru terbarukan dengan melakukan continuous improvement untuk co-firing di PLTU Tarahan. Ini sekaligus menjawab tantangan, banyak tantangan di skala nasional. Kita melihat ada komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam perubahan iklim secara global. Kemudian ada COP21, Paris Agreement. Di sini target pengurangan gas rumah kaca ini besar sekali, 29%, dan diharapkan di tahun 2030 ini sudah menjadi business as usual. Kemudian juga target dari RUTL bahwa EBT di tahun 2024 harus bisa mencapai 23%. Kemudian masih banyaknya potensi EBT, ya, sekitar 443 MW yang belum termanfaatkan di sini. Kemudian juga harapan konsumen tentunya membutuhkan listrik yang andal, murah, dan juga bersih atau green. Dan juga kaitannya dengan co-firing ini kita juga mendukung green booster, ya, dalam hal ini kita melaksanakan co-firing biomass, dan tentunya juga ada program-program lain selain co-firing. Di sini ada PLTD hybrid, kemudian solar PV, dan juga MPD. Mungkin bisa kami sampaikan secara umum untuk EBT di WIKA-SBS ini berdasarkan daya mampu neto, alhamdulillah ini 30%, ya. Ini EBT di WIKA-SBS ini terdiri dari 7 PLTA tersebar baik di Sumbar, Bengkulu maupun di Lampung, ditambah lagi dengan Ulu Belu, ya. Jadi 30%, namun ke depan ya ini mungkin ada potensi EBT di WIKA-SBS akan berkurang jika ada kebijakan terkait dengan Ulu Belu. Jika Ulu Belu keluar, artinya kita keluar 5%, ya, tinggal 25%. Ya, dari 706 MW ini turun menjadi 602 MW. Tentu baik PLN, baik regional Sumkal maupun WIKA-SBS ini juga harus mencari breakthrough terkait dengan EBT. Salah satunya adalah seperti insya Allah kegiatan co-firing ini, yang mana ini adalah kelanjutan atau komitmen kami terhadap 5 PLTU, ya, yang insya Allah akan dilakukan co-firing. Di akhir Agustus kemarin, alhamdulillah sektor Bukit Asam 3 unit sudah mengoperasikan co-firing, dan ini nanti kita saksikan bersama untuk PLTU Tarahan. Tentunya unit-unit yang akan co-firing tentunya sudah melalui sebuah uji coba dan juga evaluasi dari PLN Litbang, ya. Mungkin dapat kami sampaikan untuk materialnya untuk yang sudah diuji coba untuk di area Lampung ini Tarahan dan Sebalang ini menggunakan wood chip. Kemudian untuk Bukit Asam dan Ombilin ini menggunakan sodas, dan nanti rencana untuk Cangkang Sawit ini untuk PLTU Teluk Sirih. Tentunya ini semua harus kita kawal, ya, teman-teman semua, karena semangat kita sama, kita harus bisa meningkatkan energi baru terbarukan di lingkungan WIKA-SBS ini. Kemudian mungkin kami
bisa sampaikan juga dalam kesempatan yang baik ini, Bu Cita Dewi dan juga Pak Bambang Is, bahwa ada opportunity atau peluang untuk hydro power plant, Pak, di Lampung, ya. Jadi di Lampung ini di daerah West Kampung ini ada potensi 5,4 MW, ya. Ini memanfaatkan aliran di Batu Tegi. Ini memang secara operasional sudah kami usulkan, ya. Namun tentunya kami juga menyadari bahwa untuk program EBT ini PLN tidak mengeluarkan CAPEX, namun tentunya kami terus upayakan adanya sebuah kajian yang komprehensif, ya. Nantinya Pak Bambang Is, Pak Bu Cita Dewi dapat mengevaluasi kembali, karena ini adalah opportunity 5,4 MW EBT, kemudian juga berdasarkan koordinasi kami dengan Pemda setempat, Pemda ini juga inginnya PLN yang mengoperasikan. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan, overview, kemudian juga peluang-peluang yang ada untuk peningkatan EBT di WIKA SBS. Mohon dukungan Pak Bambang Is, Bu Cita, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, bisa melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Akhir tahun enaknya jalan-jalan ke Palembang. Nikmati kopi sambil nunggu SMS banking. Terima kasih atas kolaborasi dan sinergi yang seimbang untuk bersama-sama sukseskan program co-firing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Mantap, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak JM. Bapak Ibu PLNers yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, yang dalam hal ini diwakili oleh FVP Pembangkitan dan Energi Baru Terbarukan Regional Sumatera Kalimantan, pada Bapak Bambang Iswanto. Disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di pagi yang berbahagia ini saya mewakili Bapak Iqbal, Bapak Direk Sumkal, menyampaikan sambutan beliau. Saya akan bacakan sambutan beliau karena pada waktu yang bersamaan beliau pun juga ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Namun harapan saya ini tidak menjadikan semaraknya acara, tidak mengurangi nilai syahdunya acara. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini nanti akan menjadi motivasi bagi kita bersama, menjadi inspirasi bagi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Yang saya hormati Direktur Mega Project yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Cita Dewi. Selamat pagi, Bu. Kemudian Pak Joko sebagai GM WIKA SBS beserta jajaran yang hadir pada acara ini, para senior leaders, EVP, kemudian VP yang hadir, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan nikmat kesehatan untuk hadir dalam acara Go Live program co-firing PLTU Tarahan 2x100 MW. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai badan usaha yang dimiliki sepenuhnya dan menjalankan mandat pemerintah,
PLN mendukung penuh komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Dalam pengembangan EBT hingga 23% pada tahun 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29%. Co-firing PLTU merupakan salah satu breakthrough program Green Booster yang merupakan langkah nyata PLN dalam mendukung percepatan pencapaian target bauran EBT tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampai dengan 10 November 2021, dari 23 PLTU milik PLN yang berada dalam pengelolaan REK Sumkal, yang direncanakan akan mengimplementasikan co-firing biomass, sebanyak 20 lokasi PLTU existing telah melaksanakan uji coba dengan 6 lokasi PLTU. Di antaranya sukses masuk ke tahap implementasi sejak Desember 2020, yakni yang pertama PLTU Ketapang, Sanggau di UIKL pada 20 Desember 2020. Kemudian ada PLTU Bukit Asam pada 24 Agustus 2021. Ini dikelola oleh Pak Joko dan tim ya. Kemudian PLTU Asam-Asam, Sintang, dan Pulang Pisau yang ada di Kalimantan di bawah Pak Daniel pada tanggal 25 Oktober 2021. Hal ini bukti nyata keseriusan PLN dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memenuhi target bauran energi, kemudian penurunan emisi gas rumah kaca, sekaligus membantu mengatasi permasalahan sampah melalui breakthrough program co-firing PLTU. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, 25 November 2021, insya Allah akan kita laksanakan go live implementasi co-firing pada PLTU Tarahan 2 kali 100 mega dengan campuran 3% biomass. 3% ya Pak Joko ya, mengingat ini juga constraint dari sisi supply ya, wujud yang tersebar dan berada di Provinsi Lampung. Dengan go live implementasi co-firing PLTU Tarahan 2 kali 100 MW hari ini, maka KPI REK Sumkal akan mendapatkan MW Green kumulatif sampai dengan bulan November 2021 sebesar 17,63 MW telah melampaui trajektori KPI sampai dengan bulan November sebesar 14,52. Ya, alhamdulillah ini Pak udah melampaui trajektori kita dan juga telah melampaui target KPI Direktorat semester 2 2021 sebesar 16,17 MW. Bapak Ibu hadirin sekalian, apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada UIK SBS, khususnya UPK Tarahan, Divisi RSK yang melakukan pembinaan, kemudian UIKL Kalimantan, UIK SBU, UIW Babel, serta semua pihak yang telah mensukseskan program co-firing di lingkungan Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan. Semoga go live implementasi program co-firing PLTU Tarahan ini dapat berjalan lancar serta mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan tercapainya sasaran menuju bauran energi yang ramah lingkungan. Salam sehat dan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dimanapun kita berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Muhammad Iqbal Nur. Demikian Bapak Ibu sekalian, amanah dan sambutan dari Pak Iqbal yang dalam hal ini saya bacakan langsung. Namun di luar sambutan beliau, sekali lagi saya sampaikan selamat Pak kepada Pak Joko dan tim ya, atas terjadinya go live PLTU Tarahan di hari ini. Walaupun kami mencatat ini hanya 3% ya Pak Joko, kami paham. Karena begitu implementasi co-firing biomass ini kita terapkan, ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan. Biomass yang dulu ini merupakan barang bebas, akhirnya menjadi barang yang penuh nilai.
artinya menjadi barang yang ada nilai ekonomisnya, sehingga kita pun kadang-kadang sulit Pak mendapatkan biomass yang dulu ini memang kita anggap sebagai sesuatu yang bebas. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak perlu berkecil hati, sebagai informasi saat ini masih dilakukan proses Pak untuk melakukan revisi terhadap perdir yang ada. Mudah-mudahan dengan adanya revisi perdir yang ada ini akan bisa mempercepat, malah mungkin juga bisa membuka jalan ya. Karena memang selama ini yang menjadikan constraint adalah harga Pak. Ya, di mana kita terkunci dengan klausula bahwa biomass tidak boleh lebih besar dari 85% harga energi primer setempat. Nah, ini memang jadi satu dilema. Satu sisi kita mendapatkan amanah untuk melakukan implementasi go live. Satu sisi kita mendapatkan advantage menambah bauran energi tanpa adanya capital investment, tetapi kita masih terkunci dengan regulasi internal yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan selesainya revisi perdir tersebut akan membuka jalan bagi kita Pak untuk bisa segera melakukan go live terhadap unit-unit kita yang lain, yang dalam hal ini teman-teman seluruhnya sudah melakukan uji coba. Sebetulnya semuanya sudah siap untuk melakukan go live, tetapi kita ada kendala dari sisi supply pasokan biomass-nya itu sendiri. Jalan-jalan ke Jakabaring, jangan lupa makan soto. Selamat go live program co-firing, kinerja UIK SBS semakin perfecto. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Iswanto. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan yang akan disampaikan oleh EVP Perencanaan dan Engineering Energi Baru Terbarukan, Ibu Cita Dewi. Disilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam sehat semuanya. Mohon maaf sebelumnya Pak Joko, Pak Bambang, ini izin sama juga ini saya mewakili Pak di Mega Proyek dan EBT, Pak Wiluyo, karena memang berhalangan pada pagi ini, ada agenda yang bersamaan ini dengan Pak Iqbal juga ya Pak Bambang, sehingga nanti akan kami sampaikan arahan Pak Wiluyo dalam go live pada hari ini. Nah, untuk itu izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Regional Sumatera Kalimantan, Bapak Iqbal, dalam hal ini diwakili oleh Pak Bambang, EVP Regional RSK, General Manager UIK SPS, Pak Joko Mulyono. Selamat pagi Pak Joko, berserta seluruh jajarannya, tim UIK Sumbaksel. Hadir juga pada hari ini dari UIKL Sulawesi, terima kasih, UPK dan UB JOM, serta seluruh peserta dan hadirin Go Live PLTU Tarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini diberikan kesempatan untuk secara daring kita berkumpul dalam acara Go Live Co-Firing PLTU Tarahan. Dalam mendukung program pemerintah, yaitu peningkatan EBT sebesar 23% pada tahun 2025, PLN akan secara konsisten mengimplementasikan Green Transformation melalui berbagai program, salah satunya adalah co-firing pada PLTU. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa ke depan target kita di tahun 2025 adalah implementasi di 52 lokasi PLTU dengan kapasitas PLTU 18 GW. Harapannya dengan penggunaan biomasa nantinya 10% bahkan lebih, maka pada PLTU tersebut akan ada lebih dari 10.000 GWh.
yang akan dihasilkan dari green energy hasil dari biomasa tersebut sehingga dapat meningkatkan bauran EBT. Implementasi co-firing sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2020, di mana sampai dengan Oktober 2021 kemarin, alhamdulillah bertepatan dengan Hari Listrik, telah terimplementasi di 25 lokasi PLTU PLN. Dan hari ini terima kasih rekan-rekan dari Sumbaksel, dari regional juga, karena hari ini telah bertambah 1 unit masuk ke Go Live PLTU Tarahan, sehingga target sebelumnya di tahun 2021 25 lokasi telah bisa diimplementasikan 26 lokasi, sehingga bila kita menghitung secara jumlah lokasi ini sudah lebih dari 50% dari total rencana roadmap co-firing. Meskipun kami pahami semuanya bagaimana tantangan yang dihadapi, bagaimana untuk memperoleh jaminan pasokan biomasa ini masih dalam proses, kami mengucapkan terima kasih sekali atas semua upaya sehingga bisa merealisasikan yang sudah ditargetkan. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami sekali lagi menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran dan upaya PLN UIK Sumbaksel, Regional Sumkar, dalam mendukung implementasi program co-firing, baik dalam kesiapan unit maupun mendapatkan pasokan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan bertambahnya jumlah PLTU yang melaksanakan co-firing, maka kontribusi green energy yang dibangkitkan akan semakin meningkat, sehingga diharapkan akan terus menambah total bauran energi EBT. RUPTL telah terbit dan peranan program co-firing secara nasional juga sangat penting. Diharapkan kontribusinya mencapai 4% pada tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa pentingnya eksekusi dan jaminan keberlanjutan program co-firing perlu terus diupayakan untuk makin baik, makin meningkat persentasenya di masa datang. Dalam situasi dan kondisi yang dinamis ini, di mana harga biomasa yang fluktuatif, maka saat ini juga PLN bersama-sama dengan pemerintah juga tengah mengupayakan finalisasi untuk regulasi dalam rangka mendukung kepastian pasokan biomasa. Tentunya pelaksanaan co-firing ini tidak hanya dari aspek teknis saja, tapi kita juga perlu memperhatikan bagaimana pasokan biomasa yang dapat terjamin baik secara kuantitas, kualitas, juga terjamin keekonomiannya. Saya ingin menekankan bahwa perencanaan supply chain dari pasokan biomasa sangat penting untuk kelancaran implementasi co-firing saat ini. Dan apabila saat ini implementasi rata-rata masih menggunakan satu jenis biomasa, maka ke depannya volume biomasa dapat ditingkatkan dengan menggunakan jenis biomasa yang sama dengan saat ini digunakan. Dan juga dapat ditambah dengan variasi biomasa lainnya sehingga apa yang menjadi target di masing-masing unit maupun target koperasi secara menyeluruh dapat terpenuhi. Khususnya untuk PLTU di sekitar Sumbaksel di Sumatera, cukup banyak tersedia potensi dari perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan sebagai biomasa, baik dari cangkang maupun tandan kosong yang memang masih dalam proses akhir untuk uji coba yang telah terselesaikan, yang perlu kita lihat kembali bagaimana utilisasinya. Sebagaimana kita ketahui, sudah ada sinergi antara PLN dengan PTPN, TKS dikelola oleh BUMN maupun di luar itu juga ada pihak swasta. Tentunya dengan kolaborasi nantinya antara sesama BUMN maupun dengan Pemda, dengan swasta, sebagaimana tadi juga Pak Joko sampaikan ya dalam pembukaannya tadi, diharapkan dapat terjalin sinergi menuju penyediaan listrik yang lebih hijau. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam pemenuhan pasokan biomasa yang optimal diperlukan sinergi dengan stakeholder di berbagai pihak, baik Kementerian ESDM, regulator, BUMN swasta sebagai praktisi, Pemda, masyarakat sebagai pelaksana, dan juga universitas serta akademisi-akademisi.
Dengan upaya tersebut, kita berharap agar program co-firing dapat terus berjalan, dapat sejalan dengan rencana transformasi PLN untuk menjadi perusahaan yang lean, green, inovatif, serta customer focus. Akhir kata, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan seterusnya dapat membantu PLN untuk dapat merealisasikan target pencapaian bauran EBT 23% pada tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Mega Project dan EBT, Pak Wiluyo. Demikian sambutan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Secara terpisah juga kami tentunya teman-teman dari pusat mengucapkan sekali lagi selamat kepada SBS Pak Joko Mulyono dan rekan-rekan tim semuanya. Tentunya sebagaimana tadi sudah disampaikan, saya mencuplik dari Pak Joko, Pak Bambang, effort yang sudah dilakukan di lapangan dan tentunya dukungan juga dari regional sehingga bisa memperoleh Go Live ini. Yang kami pahami bahwa melihat RUPTL kemarin yang sudah terbit, tentunya ini menjadi PR kita bersama. Co-firing sudah menjadi pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat saat ini khususnya di kondisi sistem saat ini. Kita memahami akan banyak sekali IPP yang mulai masuk COD, sehingga bagaimana PLN bisa mengangkatkan bauran EB secara optimal yang tanpa perlu melakukan penambahan pembangkit baru, pilihannya adalah saat ini salah satunya co-firing. Sehingga ini adalah smart choice dalam rangka peningkatan EBT. Nah, untuk itu bagaimana sekarang PR kita bersama ini rekan-rekan merealisasikan. Dari sisi teknis kita terima kasih tentunya sudah siap ini teman-teman. Yang saat ini memang masih tadi 3% ya, bagaimana PR kita kalau kita melihat dari RUPTL di luar Jawa itu harapannya bisa lebih dari 10%, bisa ada yang mencapai 20% itu kembali menjadi PR kita bersama untuk bisa melihat kemampuan dari sisi teknisnya, serta yang paling penting adalah pasokan biomasa. Kami mohon maaf juga karena memang saat ini Perdir sudah berjalan dalam arti pembahasan dengan manajemen, tapi ada satu hal sinkronisasi yang saat ini masih kami lakukan dengan EBTKE dari sisi regulasi yang sedang permen yang sedang disusun. Sinkronisasi ini sangat penting khususnya terkait aspek komersial. Ini menjadi salah satu alasan yang saat ini masih berproses karena kita tidak ingin tidak sejalan. Nah, tentunya ini yang terus kami komunikasikan, mudah-mudahan segera ada finalisasi dari sisi regulator juga dan titik temu sehingga kita bisa mendapatkan pasokan yang lebih terjamin. Kalau kita melihat memang saat ini yang seharusnya sesuai roadmap itu sudah bisa terutilisasi menggunakan biomas kita 572 sekian ton. Namun saat ini sampai dengan Oktober masih 194 sehingga kita memahami meskipun secara jumlah lokasi bisa terrealisir, namun secara dari konsumsi biomasa masih di bawah. Nah, tentunya ini menjadi PR kita bersama. Dan kita tidak bisa sendiri, kita perlu bantuan juga rekan-rekan dari semua ini unit. Terima kasih juga dari UBJOM ya, ini di sini UBJOM ya, dan anak-anak perusahaan PJP, IP yang sudah berupaya mencari opsi, mencari terobosan bagaimana memanfaatkan biomasa. Juga Puslitbang ini yang selalu mengawal untuk setiap uji coba termasuk di sini nanti untuk tandem kosong ya di Sumatera, uji coba yang kemarin sudah diselesaikan. Nah, ini menjadi PR kami juga bagaimana untuk memappingkan kembali biomasa yang tepat untuk setiap lokasi per tahun untuk mencapai roadmap 2025. PR masih banyak teman-teman, mari kita selesaikan bersama, insya Allah di akhir tahun nanti kita bisa mendapatkan regulasi yang sudah sesuai, yang sudah inline, sehingga kita bisa mewujudkan kepastian untuk jangka panjang, termasuk dengan teman-teman perhutani yang saat ini masih terus berfinalisasi untuk mencapai dari titik temu dari sisi keekonomian, demikian juga dengan PT. Demikian secara umum kami sampaikan informasi mengenai
komersial dari regulasi untuk kebijakan pasokan biomasa. Sekali lagi selamat. Semoga semuanya bisa berjalan dengan aman, andal, dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ibu Cita Dewi. Baik, Bapak Ibu dan PLNers yang berbahagia, sesaat lagi kita akan melaksanakan Go Live Commercial Co-Firing PLTU Tarahan. Tapi sebelum masuk ke acara tersebut, kami ingin menyapa rekan kami yang saat ini berada di lapangan langsung ya, di lokasi PLTU Tarahan. Selamat siang Mas Faisal. Selamat siang Mas Maika. Baik Mas Faisal, langsung dilaporkan kondisinya saat ini seperti apa di sana? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin melaporkan di sini cuaca Tarahan cukup cerah secara tanggal 25. Izin menyampaikan saat ini kami sudah siap untuk go live co-firing biomasa. Seperti yang Bapak Ibu kalian ketahui, PLTU Tarahan menggunakan Kolsilo sebagai daily stock batu bara. Oleh karena itu, sejak uji coba hingga go live dan nanti operasional, kami akan menginjeksikan biomasa wajib melalui line Coltrack. Proses ini sudah mendapat approval dari PLN Puslitbang yang disampaikan dalam laporan co-firing PLTU Tarahan. Di belakang saya saat ini sudah ada sekitar 3,2 ton biomas wajib yang akan kami transfer dari coal line truck yang akan turun, kemudian menuju bel conveyor yang sudah ada line batubara dari Kolsilo. Kami PLN UPK Tarahan berkomitmen untuk mendukung program co-firing sebagai bagian dari breakthrough program PLN Green. Makan ikan diletak di piring. Piringnya baru dibeli kemarin. Hari ini PLTU Tarahan akan co-firing. Semoga jadi awal yang baik untuk PLN Green. PLN berakhlak, andal, terbaik. Baik, terima kasih Mas Faisal. Ya, itu dia tadi rekan kami yang telah melaporkan langsung kondisi di PLTU Tarahan. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan menyaksikan Go Live Commercial Co-Firing PLTU Tarahan. Mari sama-sama kita menghitung mundur dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu kelihatan. Nah, itu dia. Ya baik, ini dia Bapak Ibu, rekan-rekan PLNers dimanapun Anda berada, kita menyaksikan saat ini wood chip ya sudah masuk di belt conveyor. Selamat. Selamat sekali lagi untuk Selamat Pak Joko. PK Tarahan. Ya, matur nuwun Pak Bambang. Selamat Pak Joko, teman-teman semuanya. Selamat Pak Joko. Pak Kaldun. Pak Kaldun nih. Mantap. SBS, Tarahan. Supportnya luar biasa Pak Kaldun. Makasih Pak Kaldun. Alhamdulillah, makasih Pak Joko. Supportnya juga di Bapak nih. Pak Kaldun perlu diundang ke sana Pak Joko. Ya. Pak Kaldun ini, Pak Kaldun selamat. Ya, sudah saya buatkan. Makasih Bu. Saya sudah buatkan pantun tadi Pak Kaldun. Setiap tahun ke Palembang Pak Kaldun. Pak Yuli selamat. Terima kasih. Kita semoga continue terus Bu. Kita terus sampai ketemu. Selamat Kak Yuli. Jangan menyerah. Tambahin terus co-firing-nya. Siap pulang kampung. Selamat datang di PT PLN Persero, unit pelaksana pembangkitan Tarahan. Tabi pun. PLTU Tarahan adalah pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Jalan Lintas Sumatera kilometer 15 Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
PLTU Tarahan sendiri berada di Jalan Lintas Sumatera, berjarak sekitar 15 km dari Kota Bandar Lampung dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Kapasitas PLTU Tarahan adalah sebesar 2 kali 100 MW yang beroperasi pertama kali pada 14 Desember 2007 untuk PLTU Unit 4 dan tanggal 26 Desember 2007 untuk PLTU Unit 3. Bahan bakar utama pembangkit adalah batu bara dan bahan bakar startup adalah biodiesel. Target bauran energi nasional energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% pada tahun 2025 atau sebesar 18 gigawatt. Co-firing adalah salah satu breakthrough dalam transformasi PLN yaitu green. Hal ini guna mendukung program pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan dan penurunan emisi iklim global. PLTU Tarahan merupakan salah satu dari 23 PLTU regional Sumatera Kalimantan yang akan melaksanakan implementasi co-firing. Hal ini guna mendukung roadmap co-firing PLTU batubara secara nasional dengan target 52 PLTU co-firing di mana PLTU Tarahan akan menggunakan hingga 40% biomasa hingga tahun 2025. Program co-firing pada PLTU batubara merupakan salah satu aspirasi pada transformasi PLN Green. PLTU Tarahan berkapasitas 2 kali 100 MW mengimplementasikan co-firing dengan menggunakan biomass berjenis chip dan soda dengan dicampur bahan bakar utama batubara. Potensi green energy program co-firing di PLTU Tarahan sebesar 38,31 GWh per tahun. Selain mendapatkan green energy, program co-firing juga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan bahan bakar sebesar Rp7 per kilowatt-hour. Dengan implementasi program co-firing, PLTU Tarahan turut menurunkan emisi gas buah SO2 sampai dengan 13%, NOx sampai dengan 4%, CO sampai dengan 10%. Ayo sukseskan program co-firing menuju PLN Green. Baik, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada UPK Tarahan yang telah melaksanakan Go Live komersial co-firing PLTU Tarahan. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan tadi sama-sama kita telah menyaksikan acara Go Live, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan PLNers semua. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan telah dilaksanakannya Go Live komersial co-firing PLTU Tarahan, mari kita song-song masa depan yang lebih ramah lingkungan. Mari kita dukung pengembangan energi baru terbarukan PLN untuk kehidupan yang lebih baik. Akhir kata, saya Rizky Maika mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sekaligus saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.